Oke, terima kasih banyak semuanya atas kehadirannya di Sigma Tech Webinar volume 7 ini. Kali ini kita akan membahas dengan topik dengan judul Scrum in a Nutshell yang akan dibawakan oleh Mas Bentar Septian. Beliau adalah Scrum Master di Telkom Indonesia. Nah, sebelum mulai saya akan jelaskan dulu mungkin rules dan juga susunan acara dari webinar siang hari ini. Jadi seperti biasa, webinar ini akan berlangsung sekitar 45 menit sampai 1 jam ke depan. Dengan susunan acara adalah pembukaan dari saya, lalu selanjutnya akan langsung diserahkan kepada pembicara untuk menyampaikan materinya, dan juga di akhir bicara akan ada sesi tanya jawab dari materi yang sudah dibawakan oleh pembicara. Nah, para peserta juga bisa untuk bertanya mengenai topik yang dibicarakan oleh pembicara pada saat pembicara sedang presentasi. Namun, pertanyaannya dapat dilakukan melalui chat aja. Kalau di akhir nanti bisa langsung ataupun via chat juga bisa, begitu. Lalu, kalau ada pertanyaan lain pun di luar materi bisa langsung ditulis di chat-nya untuk nanti direspon setelah pemateri selesai membawakan materinya. Kurang lebih seperti itu. Dari saya itu, dan kalau ada pertanyaan boleh sekarang ditanyakan dulu. Kalau tidak ada, saya akan langsung kasih waktu dan tempat untuk pembicara kali ini, yaitu Mas Bentar Septian. Silakan Mas Bentar Septian, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Kukuh ya. Halo teman-teman semuanya. Meskipun baru sedikit ya yang join, but it's okay, nggak apa-apa. Justru harusnya jadi lebih intens gitu ya untuk bagaimana kita ngobrol lah. Sebetulnya kita ngobrol di sesi webinar kali ini tentang Scrum gitu ya. Nah, sebelumnya nih, karena baru 3 orang juga, sedikit aja mungkin aku nyapa. Halo Mbak Nurmayanti, Mbak Nanda, dan Mas Abdul Majid, ya, welcome, dan juga nanti welcome juga untuk teman-teman yang lain yang mungkin akan menyusul gitu ya. Oke. Sebentar saya coba izin share screen, ya. Oke, sebelumnya sedikit dulu perkenalan ya. Nama saya tadi sudah disebutkan, saya Bentar Septian, biasa dipanggil Ben atau Bentar gitu ya, biar lebih simpel. Nah, lalu saat ini saya bekerja di Telkom Indonesia, kurang lebih sudah selama 4 tahun gitu ya, dari 2017 menjadi Scrum Master gitu kan. Nah, kira-kira nih teman-teman di sini ada yang sudah menggunakan Scrum kah di organisasinya? Atau mungkin masih baru nih gitu ya? It's okay, nggak apa-apa. Nah, di sesi kali ini kita akan bicara soal Scrum gitu ya, tentang teorinya, tentang mungkin sedikit kita coba member tentang sejarahnya gitu ya. Sampai kita ngomongin dalemannya nih gitu. Daleman si Scrum itu apa sih gitu ya. Soalnya kan lately ini happening banget gitu ya. Bahkan kalau bisa kita mention gitu ya, perusahaan-perusahaan yang atau startup-startup yang saat ini ada di Indonesia pun mungkin sudah mayoritas menggunakan Scrum gitu ya sebagai framework di organisasi mereka, baik itu untuk software development maupun non software development. Oke, so yang tadi sudah disampaikan juga, kalau ada mau pertanyaan di pertengahan silahkan via chat, tapi nanti insya Allah aku sisakan waktu di akhir gitu ya, untuk kalau sekiranya teman-teman ada yang mau nanya ini, baik itu hal yang ada di materi ataupun di luar materi ini, tapi masih terkait tentang Scrum ya, atau Agile itu sendiri. Oke, kalau gitu kita mulai aja untuk sesi webinar kali ini. Oh, ya. Nah, yang kita tahu kita ngomongin Scrum, tentu kita nggak lepas dari sejarahnya ya. Sedikit aja bahwa Scrum itu sebenarnya udah cukup lama ada gitu dikembangkan. Kurang lebih di tengah 90-an lah atau di awal 90-an gitu ya. Tepatnya sih tahun 95 gitu.
oleh 2 orang yang mungkin kalau teman-teman bisa browsing gitu ya, 2 nama ini nih yang paling erat ya selalu dikaitkan dengan yang namanya Scrum. Meskipun in real case-nya gitu ya, pada kenyataannya ada beberapa orang juga yang ikut mengembangkan si Scrum ini seperti itu. Jadi ini sudah ada sejak lama ya sebenarnya. Cuma mungkin nyampe di kita gitu ya di Indonesia ya mungkin mungkin 1 dekade ini gitu ya tentang Scrum ini. Nah, si tadi ya si Ken Swaber dan Jeff Sutherland ini juga akhirnya mengembangkan Scrum gitu ya. Nah, untuk membantu orang-orang gitu ya yang khususnya mempunyai atau mungkin sedang ada di environment yang kompleks gitu ya, baik software development maupun non-software development, mereka membuat yang namanya Scrum Guide gitu. Kalau teman-teman browsing nih Scrum Guide gitu, nah sebenarnya itu downloadable, free gitu ya, bisa dibaca juga, silahkan gitu ya. Nah, cuma memang di versi awal itu memang sudah cukup lama ya, sudah sekitar 11 tahun yang lalu. Jadi di 2010 kemudian juga berkembang gitu ya. Jadi mereka terus up to date gitu ya dengan perkembangannya dan lain sebagainya gitu ya di area technical atau mechanical Scrum-nya gitu ya sampai akhirnya yang terakhir adalah Scrum Guide versi 2020 nih. Rilisnya di November 2020 ini. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada nih suatu organisasi oh saya mau pakai Scrum, hal pertama apa yang mesti dilakukan? Ya baca Scrum Guide-nya gitu. Karena bagi kami gitu ya para Scrum Master ini bisa dibilang adalah kitabnya kami gitu dalam membantu perusahaan untuk mengaplikasikan Scrum gitu ya. Nah, ini juga sempat di-mention ya bahwa agile gitu kan. Nah, sebenarnya Scrum itu sendiri menjadi salah satu practice gitu ya atau salah satu praktek atau salah satu framework yang dimana sifatnya gitu ya atau karakteristiknya dari framework ini memang menganut ya value dan juga prinsip-prinsip dari Agile itu sendiri gitu. Cuma kalau kita ngomongin framework, kalau kita ngomongin pendekatan atau praktek gitu ya, sebenarnya Scrum is not the only one gitu. Jadi kalau ngomongin Agile sendiri kan banyak gitu ya praktek-praktek ya, di luar Scrum yang mungkin bisa teman-teman explore atau bisa Scrum Master pelajari gitu ya untuk membantu timnya menjadi lebih baik lagi tentunya seperti itu. Cuma karena kita di sini secara spesifik akan bahas soal Scrum, jadi ini sekilas aja bahwa memang Scrum sendiri menjadi salah satu teknik atau salah satu praktek yang dimana itu menganut paham atau prinsip dari Agile. Nah, kita akan masuk ke permasalahan inti ya, teman-teman ya. So, apa sih Scrum itu sebenarnya gitu kan? Bahkan mungkin dari penyebutannya sendiri gitu ya, ini kenyataan gitu ya, bahwa masih ada suka yang ngebacanya Scrum katanya gitu. No, ya, ini dibacanya Scrum gitu ya. So, apa itu si Scrum? Ya. Nah, berdasarkan Scrum Guide sendiri, definisi dari Scrum adalah sebuah kerangka kerja. Artinya Scrum itu adalah kerangka kerja gitu ya, yang sifatnya ringan dan tujuannya untuk membantu orang-orang, tim dan organisasi menghasilkan value atau menghasilkan nilai gitu ya melalui solusi-solusi yang adaptif gitu untuk permasalahan-permasalahan yang cukup kompleks gitu ya. Artinya kompleks ini uncertainty-nya masih tinggi gitu kan. Baik dari kita lihat dari faktor perubahan pasar, faktor people-nya, orang-orang di dalamnya, ya, individu-individunya, teknologinya gitu. Nah, kita kan nggak tahu nih ke depannya kayak gimana gitu kan. Nah, itulah yang disebut dengan kompleks. Dan Scrum dibuat dengan tujuan untuk membantu tadi gitu ya, untuk membantu coba exploring problem gitu ya di suatu lingkungan yang kompleks. Secara singkatnya sendiri Scrum Master itu ya membutuhkan maksudnya Scrum itu membutuhkan seorang Scrum Master gitu ya
untuk membantu tadi gitu ya, membantu si organisasi tersebut gitu. Organisasi yang seperti apa? Ya, kalau dibilang Scrum ya, environment yang dimaksud adalah PO ini meluapkan atau menggambarkan pekerjaannya gitu ya, yang kompleks tadi gitu ya, baik itu software development maupun non software development ke dalam sesuatu yang disebut dengan product backlog gitu. Jadi kalau apa namanya Scrum itu sendiri ada tuh yang namanya product backlog. Nanti kita bahas lebih detail ya di dalam Scrum Elements-nya. Nah, lalu yang kedua, tim Scrum ya mengubah nih pekerjaannya yang udah dipilih sama mereka gitu ya menjadi sebuah increment gitu kan, menjadi sebuah peningkatan dari sisi value gitu ya selama sprint berlangsung. Nah, apa sih sprint itu gitu? Siapa tim Scrum dan apa increment itu? Nah, nanti kita akan bahas ya. Nah, lalu yang ketiga, tim Scrum dan stakeholders ya memeriksa hasil, artinya inspect and adapt gitu ya. Jadi mereka akan coba inspektasi nih gitu. Maksudnya inspeksi terkait dengan hasil pekerjaan selama sprint tersebut yang udah dibagi ke dalam sprint gitu ya. Dan akhirnya adapt lagi, adaptasi gitu. Mengadaptasi terkait dengan problem yang ditemukan. Kira-kira harus melakukan apa. Nah, 3 hal itulah yang akan selalu diulangi di dalam Scrum. Makanya Scrum sendiri biasa disebut juga dengan iterative development atau perkembangan yang iteratif gitu ya. Seperti itu. Nah, karena Scrum sendiri adalah sebuah kerangka kerja, ada apa aja sih gitu. Kalau kita ngomongin kerangka gitu kan, kerangka manusia kan ada tengkorak gitu kan, ada tulang apa namanya dada, ada tulang tangan, kaki dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau Scrum sendiri apa aja yang ada di situ kerangkanya? Nah, teman-teman bisa lihat di sini gitu ya. Yang di atas ini disebut dengan accountabilities ya, atau di Scrum Guide versi sebelumnya disebut dengan roles gitu ya. Cuma di Scrum Guide 2020 ini bergeser gitu ya, labelnya menjadi accountabilities, ada product owner, Scrum Master, dan juga developers. Nah, lalu di bawahnya, nih di bawahnya sini ada yang disebut dengan artifact, Scrum Artifact ya. Ada product backlog, ada sprint backlog, dan ada increment seperti itu. Nah, yang di dalam kurungnya apa? Dalam kurungnya adalah komitmennya. Komitmennya kalau product backlog itu ya product goal, harus ada product goal. Kalau sprint backlog itu ada sprint goal. Increment itu ya harus ada yang namanya definition of done, seperti itu. Nah, ini yang di bawahnya lagi, ini yang paling penting, sprint. Ya, sprint itu adalah suatu apa namanya time frame gitu ya. Biasanya 1 sampai 4 minggu, tidak lebih dari itu, yang digunakan oleh tim Scrum atau Scrum team untuk mendeliver value tadi ya, yang tadi dibilang gitu, bahwa list pekerjaannya ada di product backlog, terus mereka kerjakan menjadi sebuah increment, menjadi sebuah peningkatan value dari sisi produk gitu ya. Di dalam sprint ada event apa aja? Ada planning, ada daily scrum, ada review, ada juga retrospektif. Seperti itu. Nah, di bawahnya sendiri, ini yang mungkin membedakan antara Scrum dengan framework lainnya. Dan ini mengapa Scrum menjadi salah satu framework yang paling populer digunakan oleh berbagai organisasi di dunia ya, seperti itu. Adanya teori empirisme, nanti kita bahas di slide sebelumnya ya. Lalu juga ada yang namanya juga Scrum Values, ada 5 Scrum Values nih di sini, yaitu komitmen, fokus, openness, respect, dan courage. Seperti itu. So, we move to Scrum Theory. Ya, Scrum itu memang menganut teori apa sih? Ya, Scrum menganut teori yang namanya empirisme. Empirisme itu adalah sesuatu apa namanya pengetahuan ya didapatkan dari fakta, dari data gitu ya. Sementara keputusan sendiri diambil berdasarkan pengetahuan yang ada gitu. Jadi yang namanya empirisme itu less opinion, less assumption ya, teman-teman. Jadi bukan berarti kalau misalnya kita mau membangun suatu gitu ya, ke bisnis, oh ya udah kita pakai ini aja gitu. Tapi saat ditanya datanya mana gitu, kita nggak bisa ini. Nah, itu mungkin jadi sifatnya nanti malah opini gitu kan. Nanti malah jadi personal assumption gitu. Nah, jadi Scrum itu
teori empirisme ya. Nah, kalau ngomongin empirisme, ada 3 pilar nih yang dipercaya sebagai fondasi dalam kita membangun Scrum, yaitu transparansi, inspeksi, dan adaptasi. Mungkin dari labelnya sendiri udah clear ya, arti dari masing-masing key values atau 3 pilar gitu dari Scrum ini ya. Transparansi artinya ya kita memastikan bahwa setiap pekerjaan, setiap permasalahan itu bisa dilihat oleh siapa saja gitu ya. Artinya kita transparan gitu, nggak ada yang ditutup-tutupin gitu. Kenapa harus transparan? Sehingga kalau misalkan semua udah transparan gitu ya, saat organisasi mungkin menghadapi sebuah permasalahan yang kompleks ya, dengan transparansi kita bisa melakukan inspeksi seperti itu. Bayangkan kalau misalkan ini nggak transparan ya, gitu, kita akan susah inspeksinya gitu. Contoh simpelnya adalah misalkan analoginya kalau misalkan dokter nih, gitu. Kadang kalau kita datang ke dokter gitu kan, dokter nggak langsung ini kan, nggak langsung kayak kita, oh sakit apa Bu? Misalkan ini, oh ya udah ini obatnya gitu. Nah dokter juga nanya dulu nih kan, habis makan apa, mau dimulai dari kapan, ada riwayat penyakit atau enggak. Nah, si dokter ini melakukan yang namanya inspeksi. Jadi si pasien juga harus transparan gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan hubungan dari transparansi terhadap inspeksi tadi gitu kan. Nah, setelah inspeksi gitu ya, nah, misalkan tadi dokter udah tahu nih, oh ternyata ada riwayat ini, oh udah di tes darahnya ada seperti ini gitu ya. Nah, dari situ kita akan melakukan yang namanya adaptasi atau adoption gitu ya. Kita melakukan, oh berarti masalahnya ada di sini, obatnya adalah ini, seperti itu. Nah, ini yang menjadi 3 pola gitu ya, hubungan antara transparansi, inspeksi, dan adaptasi yang menjadi pilar di dalam Scrum dan dianut menjadi Scrum teorinya. Nah, ngomongin Scrum values tadi juga ya, memang Scrum itu diprakarsai sebagai sebuah framework ya untuk menyelesaikan problem software development, sebenarnya IT gitu ya. Tapi semakin ke sini, semakin berkembang, akhirnya Scrum itu sendiri sering dipakai juga oleh pekerjaan-pekerjaan atau institusi-institusi yang non IT juga gitu ya. Dan kalau kita melihat Scrum values-nya di sini gitu ya, ini lima-limanya sendiri itu nggak ada yang berhubungan dengan IT gitu ya. Artinya ini sisi humanis, melihat orang gitu. Scrum itu values, artinya menghargai gitu ya, menghargai individu gitu kan. Ini sejalan dengan salah satu manifesto di dalam Agile di mana kita harus lebih memberikan value terhadap individu dan juga interaksi dibanding dengan tools dan proses. Nah, ada 5 values di dalam Scrum, artinya di sini ada courage, fokus, komitmen, respect, dan openness. Kelima value ini yang ditanamkan dan dijalankan selama proses Scrum berlangsung. Dan setiap elemennya, contohnya Scrum Event-nya sendiri, dibuat memang adalah tujuannya untuk menimbulkan atau melahirkan value-value ini gitu yang mungkin kalau saat di awal ini masih kita nggak punya gitu ya, tim itu masih nggak punya courage, artinya mungkin orang-orang di dalamnya masih kurang berani, masih belum fokus gitu ya, masih tidak bisa berkomitmen atau bahkan nggak respect satu sama lainnya, dan yang terakhir itu nggak terbuka gitu. Nah, dengan kita mengimplementasikan Scrum, kita difasilitasi gitu ya dengan elemen-elemennya tadi, dengan kerangka-kerangkanya tadi untuk menghasilkan value-value ini. Gitu. Nah, tadi udah ngomongin Scrum teori, lalu juga ada Scrum values. Nah, kita sekarang moving ke artifaknya ya, tadi yang sudah disebutkan. Nah, ada 3 Scrum artifak menurut Scrum Guide. Yang pertama adalah product backlog. Apa sih product backlog itu? Product backlog itu adalah daftar urutan list pekerjaan yang harus diselesaikan oleh tim gitu. Yang dimana tadi dibilang ya bahwa list pekerjaan itu nantinya akan di-convert atau dibuat menjadi sebuah increment nih, yang jadi 3.
Seperti itu. Komitmennya adalah product goal. Artinya saat kita misalkan si product owner ya, jadi si product owner itu menjadi salah satu accountability dalam Scrum. Product owner itu punya visi gitu. Oh, saya mau bangun produk ini nih gitu. Nah, dia harus punya product goal-nya dulu gitu. Apa yang mau dicapai dari produknya? Manfaat apa yang akan dirasakan oleh user saat si product owner tersebut tuh bermimpi gitu ya, atau punya visi untuk membangun produk tersebut gitu. Apa produk goal-nya, nah nanti dia buat tuh produk backlog-nya. Contoh misalkan misalnya di produk itu saya pengen ada fitur ini, saya pengen ada fitur A, fitur B, fitur C, dan lain sebagainya. Nah, itu yang akan menjadi produk backlog-nya. Nah, lalu artefak yang kedua, di sini ada yang namanya sprint backlog. Apa bedanya dengan produk backlog? Nah, seperti yang tadi sudah disebut sedikit, bahwa sprint menjadi detak jantungnya Scrum gitu. Nanti kita bahas di slide selanjutnya ya terkait sprint ini lebih detail. Nah, cuma sprint backlog adalah jadi kita udah punya produk backlog nih. Lalu kita jalankan sprint tadi kan 1 sampai 4 minggu gitu ya. Jadi mau 1 minggu boleh, 2 minggu boleh, 3 minggu boleh, 4 minggu boleh gitu. Asal tidak lebih dari itu. Gitu. Nah, saat mau menjalankan sprint, let's say misalkan tim udah memutuskan, oke, sprint kita 2 minggu. Nah, dari produk backlog yang sudah ada, kita seleksi nih. Gitu. Kita seleksi kira-kira apa yang mau kita develop dalam waktu sekian, gitu, yang menjadi komitmennya kita. Gitu. Nah, makanya kan di sini disebut ya, bahwa set item product backlog, artinya item-item yang ada di product backlog itu dipilih, gitu, dan di planning untuk dibangun di dalam sprint tersebut. Gitu. Jadi itu what-nya, kemudian ada rencananya juga nih, gitu. Rencananya untuk apa yang dapat ditindaklanjuti, gitu ya. Bagaimana si developers-nya ini, gitu ya, merencanakan untuk tadi ya, untuk membangun fitur-fitur tersebut. Nah, tapi ada komitmennya juga yang namanya sprint goal, gitu. Tujuannya apa di sprint tersebut, gitu. Misalkan di sprint ini saya mau bangun fitur payment misalkan dalam sebuah aplikasi gitu ya. Nah, itu jadi sprint goal-nya dia gitu. Kenapa payment ini agar misalkan bisa user itu bisa melakukan transaksi di aplikasinya gitu ya sendiri. Nah, itu yang menjadi sprint goal gitu ya dalam sprint tersebut. Oke, lalu kita masuk ke artefak yang ketiga, increment. Nah, tadi sudah dipilih produk backlog-nya jadi sprint backlog, gitu kan. Sudah ditentukan juga sprint goal-nya. Jalanlah sprint tersebut. Nah, nanti di akhir sprint akan ada satu artefak lagi yang namanya increment, ya, yaitu fitur-fitur list tambahan atau bisa disebut juga sebagai batu loncatan konkret gitu ya. Artinya ada nih fiturnya bisa dipakai gitu kan menuju sprint goal gitu. Komitmennya apa? Komitmennya adalah definition of done. Jadi setiap sprint itu tim itu harus punya tuh dokumen yang atau deskripsi gitu ya, dokumen terkait list apa aja yang harus dipenuhi untuk menyatakan bahwa sprint backlog itu done. Gitu. Apakah memang misalkan bahwa ini sudah memenuhi semua acceptance kriteria atau mungkin dari sisi code ini sudah harus minim bug atau ini sudah dilakukan functional test oleh tester dan lain sebagainya ya. Itu menjadi definition of done yang adalah komitmen dari increment tersebut. Oke, tadi kita udah ngomongin yang namanya Scrum Artifact. Nah, sekarang kita ngomongin yang namanya Scrum Team nih, gitu. Tadi kan sempat ya, siapa sih product owner, siapa sih developers, gitu. Nah, kita udah tahu dari kerangka tadi ada 3 yang menjadi poin di dalam Scrum Team, gitu ya. Yang pertama itu adalah product owner. Product owner ini satu orang, ya, bukan komite, teman-teman, ya. Jadi satu orang yang di mana tugasnya adalah di sini nih, teman-teman bisa lihat ya, merancang dan menjelaskan produk goal secara eksplisit gitu ya kepada tim, membuat dan menginfokan produk backlog item dengan jelas gitu ya, menyusun produk backlog gitu kan, tadi menyusun prioritinya gitu kan, prioritasnya, lalu memastikan bahwa produk backlog itu transparan, artinya bisa terlihat oleh semua tim gitu ya, semua elemen gitu ya di dalam organisasi tersebut, oleh stakeholders juga visible gitu ya, dan juga dapat dipahami.
itu product owner gitu ya. Jadi product owner itu yang punya visi gitu ya, yang dia memastikan bahwa produk itu akan high value. High value ini artinya bernilai bisnis tinggi gitu ya. Bernilai bisnis tinggi artinya ya laku gitu kan. Dari sisi ininya tuh memang customer atau user itu memang butuh produk tersebut gitu ya, dengan fitur-fitur yang ditawarkan. Nah, sementara kalau kita move ke accountability lainnya ya, developers gitu ya. Siapa sih developers itu? Ya, developers itu adalah kumpulan orang, jadi tidak satu orang ya. Kalau di Scrum Guide 2017 tuh di versi sebelumnya itu disebutkan jumlahnya 3 sampai 9 orang gitu ya. Nah, di mana developers ini yang akan tadi mengubah produk backlog menjadi increment gitu, menjadi produk real gitu ya, baik itu software maupun non software gitu ya. Jadi tanggung jawabnya si developers ini ya membuat rencana untuk sprint backlog nih gitu kan. Lalu tentu memastikan kualitas ya, memastikan kualitas itu baik gitu ya, dengan berpegang pada definition of done tadi gitu ya. Lalu kemudian menyesuaikan rencana setiap harinya menuju sprint goal. Artinya setiap hari mereka melakukan diskusi gitu ya, baik antar developersnya maupun dengan product owner ataupun dengan Scrum Master gitu ya, untuk selalu mengupdate nih kira-kira kita masih on track nggak ya gitu ya pengembangannya. Nah, terakhir saling memegang tanggung jawab sebagai profesional. Ya, kita melihat developers itu sebagai profesional. So, simpelnya, kalau teman-teman yang membedakan, product owner itu fokus terhadap value dari si produk, sementara developers fokus pada quality. Seperti itu ya. Fokus terhadap kualitas dari produk tersebut ya. Seperti itu. Nah, ini yang ketiga, si Scrum Master nih ya. Scrum Master di dalam Scrum Guide sudah disebutkan juga bahwa ya orang yang memberikan layanan gitu ya terhadap tim ya, terhadap product owner, juga terhadap organisasi secara keseluruhan gitu ya. Kalau ngomongin terhadap tim, apa sih tanggung jawab si Scrum Master ini gitu ya. Scrum Master itu ya memelatih tim, coaching sebutnya ya. Coaching tim itu agar menjadi tim yang self-manage gitu ya. Artinya yang bisa memanage diri mereka sendiri. Tim itu nggak menunggu untuk diperintah gitu ya. Artinya mereka tahu perannya di situ, tanggung jawabnya, tugasnya apa, dan lain sebagainya, dan lintas fungsi cross-functional. Cross-functional ini artinya tim itu punya semua skills yang dibutuhkan untuk tadi membuat sebuah increment gitu ya. Nah, lalu membantu tim untuk fokus ya terhadap increment yang bernilai tinggi, lalu sebagai juga penghapus hambatan atau impediment remover ya, dan memastikan bahwa Scrum event-nya ya, acara Scrum-nya itu berlangsung dengan baik ya, dengan positif, produktif, dan berjalan dengan di dalam time box gitu ya. Jadi Scrum event itu nanti setiap Scrum event punya yang namanya time box gitu. Nah, kemudian layanan terhadap product owner, tentu ini ada kaitannya dengan produk ya, membantu menemukan teknik untuk definisi product goal dan product backlog management, ya, membantu Scrum team nih, memahami kebutuhan akan product backlog item yang jelas dan ringkas, membantu juga nih PO untuk merencanakan produk yang bagaimana gitu, produk yang empiris tadi gitu ya, artinya meskipun ini tidak A sampai Z dijelaskan di awal gitu ya, karena kita empiris ya. Artinya kita nggak seperti waterfall yang harus di awal itu gathering requirements dulu semua harus jadi gitu kan, A to Z-nya harus clear, enggak. Tapi kita secara empiris gitu ya, artinya kita melibatkan kolaborasi juga dari customer gitu ya, sebagai feedback kita untuk mengembangkan produk backlog yang berkelanjutan. Nah, memfasilitasi kolaborasi antara stakeholder sesuai permintaan atau sesuai yang diperlukan. Nah, sementara untuk lebih besarnya, layanan Scrum Master ini memimpin, melatih, dan membina organisasi dalam penerapan Scrum,
merencanakan dan menganjurkan implementasi Scrum tentu ya, karena harus dipahami juga gitu ya benefit-benefit dari Scrum ini. Membantu karyawan dan stakeholders memahami dan menerapkan pendekatan empiris gitu ya untuk pekerjaan yang kompleks. Menghapus hambatan antara pemangku kepentingan atau stakeholder dan Scrum team. Ya, 3 layanan ini yang menjadi accountability atau tanggung jawab dari seorang Scrum Master. Nah, tadi kita udah ngomongin Scrum Accountability, sekarang kita ngomongin Scrum Events-nya nih. Gitu. Scrum Event tadi sempat disebut sedikit tentang sprint ya. Sprint itu detak jantungnya Scrum gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang aku pakai Scrum tapi nggak jalan sprint, nah itu aku nggak tahu nih apakah itu zombie atau apa karena nggak ada detak jantungnya gitu ya. Jadi kalau orang ngomong kayak pakai Scrum ada sprint harus ada. Gitu. Ada yang namanya sprint di sana. Jadi sprint itu kayak semacam timeline, gitu ya. Tadi aku udah bilang, waktunya 1 bulan tidak lebih, gitu ya. Kenapa harus 1 bulan? Karena agar bisa mengakomodir setiap perubahan yang ada, baik itu perubahan dari sisi bisnis, dari sisi teknologi, maupun dari sisi market, seperti itu. Ya. Di sini disebutkan pada saat sprint berlangsung sebaiknya tidak ada perubahan yang dilakukan yang akan membahayakan sprint goal ya. Lalu kualitas sendiri juga tidak berkurang dengan skema sprint yang lebih pendek gitu ya. Artinya misalkan kalau dulu dengan waterfall kita biasa develop misalnya sampai 3 bulan gitu ya. Nah, sekarang dengan Scrum gitu ya, yang dimana itu kita incremental development dengan sprint karena lebih pendek akhirnya berkurang nih kualitasnya gitu. Nah, enggak seperti itu. Lalu produk backlog disempurnakan sesuai kebutuhan dan scope dapat diklarifikasi dan dinegosiasikan ulang dengan PO seiring semakin banyak hal yang dipelajari gitu ya. Tadi ya, mindset-nya empiris tadi gitu. Oke. Saya. Nah, lalu kita akan masuk ke event di dalam sprint itu sendiri ya, teman-teman. Nah, yang pertama ada yang namanya sprint planning. Wah, apa sih sprint planning? Yang tahunya namanya rencana ya, merencanakan ya. Jadi sprint planning itu adalah sebuah event ya, yang dimana di situ kita akan memilih tadi ya, menyeleksi item-item dari produk backlog yang akan kita kembangkan di sprint tersebut, gitu, yang akan menjadi sprint backlog, gitu ya. Nah, 3 topik yang biasa dibahas selama sprint planning nih, gitu. Jadi mengapa sprint ini berharga, why-nya ya. Ini berakhir dengan adanya sprint goal ya. Lalu kemudian apa yang bisa diselesaikan di dalam sprint, what? Nah, ini akan berakhir dengan sprint backlog-nya ya, backlog item yang dipilih untuk dikembangkan di sprint tersebut. Nah, lalu bagaimana menyelesaikan pekerjaan yang sudah ditetapkan, how? Nah, ini menjadi rencana gitu ya. Biasanya dari list yang menjadi product backlog item ini gitu ya, menjadi sprint backlog item di sini akan di breakdown lagi nih oleh developers gitu. Kira-kira bagaimana pengerjaannya? Kapan dilaksanakan sprint planning? Di awal sprint, siapa saja yang terlibat? Di sana ada tim Scrum-nya ya, yaitu PO, Scrum Master, dan juga developers, dan juga bisa mengundang siapapun yang punya pengetahuan ya terhadap produk gitu ya, baik itu dari sisi value-nya maupun dari sisi quality-nya. Nah, berapa time box-nya? Time box ini adalah waktu yang digunakan untuk mengadakan event tersebut. Jadi kalau udah lebih dari ini, kita udah nggak bisa melanjutkan, seperti itu. Tujuannya untuk apa kita set time box ini? Untuk meningkatkan sense of urgency, gitu ya. Biar teman-teman fokus, gitu ya. Biar dapat tuh tadi value fokus tadi, gitu ya, dengan time box ini. Sehingga event tersebut memang benar-benar sesuai tujuan gitu loh. Jadi di situ tuh nggak ada diskusi ngelantur, ngebahas apapun lainnya gitu. Karena kita punya time box di sana. Nah, time box untuk sprint planning adalah 2 jam untuk sprint yang 1 minggu. Jadi kalau ada sprint 2 minggu ya tinggal dikalikan saja. Begitu juga sprint 3 minggu dan 4 minggunya. Seperti itu.
Oke, clear ya untuk sprint planning. Lalu kita masuk ke yang namanya daily scrum nih. Sprint udah jalan, sprint planning gitu ya. Kita pilih, kita tentukan sprint goal-nya, kita pilih, kita tentukan juga tentang planning-nya gitu ya untuk membangun backlog tersebut gitu. Nah, di sini di daily scrum adalah sebuah event yang dilaksanakan setiap hari ya. Tujuannya adalah untuk tracking progresnya, memeriksa kemajuannya nih, progresnya gitu. Ini udah sesuai nggak dengan sprint goal-nya kita gitu. Kita masih on track nggak nih? Gitu. Sehingga bisa dilakukan juga untuk menyesuaikan rencana pekerjaan ya yang akan datang. Diskusinya, apakah kita masih on track ya? Itu pertanyaan besar yang biasa ditanyakan setiap daily scrum gitu ya. Tidak ada diskusi untuk penyelesaian permasalahan. Kenapa? Nah, karena time box-nya 15 menit. Hanya 15 menit setiap hari. Kalau sekiranya ada permasalahan di situ, gitu ya, dan itu perlu ada pembahasan lebih lanjut di luar daily scrum, ya, teman-teman. Sehingga mungkin nanti akan fokus aja hanya pihak-pihak yang terlibat saja gitu, dan anggota lainnya bisa melanjutkan pekerjaannya. Nah, ketika seorang sedang berbicara, yang lain mendengarkan. Nah, ini sebagai bentuk kita untuk mendapat value respect ya, gitu. Kapan dilaksanakan? Setiap hari, selama sprint berlangsung, di waktu dan tempat yang sama. Siapa yang terlibat? Developers. Nah, ini teman-teman yang perlu digarisbawahi ya. Sering ada misinterpretasi terkait dengan daily scrum ini. Gitu. Jadi daily scrum ini adalah event-nya developers, gitu ya, punyanya developers. Nah, dan bukan sebagai ajang report ke PO-nya, report pekerjaan ke PO-nya atau ke SM-nya. Nah, ini yang sering misinterpretasi. Gitu. Nah, apakah PO dan SM boleh join? Boleh, tapi bukan sebagai partisipan. Kecuali kalau di Scrum Guide 2020, PO dan SM ini aktif membantu atau punya pekerjaan, punya task nih mereka di backlog-nya. Gitu. Time box-nya tadi sudah disebutkan, hanya 15 menit setiap hari. Jalan daily scrum setiap harinya gitu ya. Nah, ini kita akan masuk setelah di akhir kita yang namanya sprint review. Fokusnya menginspeksi hasil dari sprint ya, yang kemarin sudah dilakukan selama satu sprint tersebut ya, dan menentukan adaptasi di masa mendatang nih mau seperti apa. Tujuannya inspeksi dan adaptasi ke produk ya. Hadirin utamanya stakeholders. Jadi stakeholders di sini allowed gitu ya untuk join dengan tim untuk melihat atau orientasinya adalah melihat nih gitu apa namanya perkembangan produknya sejauh apa. Gitu. Nah lalu kemudian hasil outcome dari sprint review adalah mendapatkan feedback terhadap produknya. Jadi kapan dilaksanakan? Di akhir sprint. Siapa yang terlibat? Tim Scrum dan stakeholders. Time box-nya kapan? 1 jam untuk 1 minggu. Sprint-nya lebih dari situ tinggal dikalikan. Jadi kalau 2 minggu ya 2 jam, 3 minggu 3 jam, begitu juga 4 minggu 4 jam. Oke, sampai setelah sprint review, kita ada yang namanya sprint retrospektif, ya teman-teman. Jadi fokus dari sprint retrospektif ini adalah merencanakan cara-cara untuk meningkatkan kualitas dan keefektifan dari proses yang kita jalanin. Seperti itu. Kalau di sprint review, kita bahas soal produk, ya, kita inspect and adapt the product. Kalau retro sendiri, kita inspect and adapt siapa? Prosesnya, people-nya, interaksinya, ya, tools-nya, dan juga DOD yang sudah dibuat. Nah, ini berbeda ya antara retro dengan review seperti itu. Dua hal biasanya yang didiskusikan, apa yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang bisa kita perbaiki ke depannya. Karena kan memang spiritnya Agile itu sendiri adalah sebuah iteratif development-nya. Kalau ngomongin iteratif ya tentu dari iterasi satu ke iterasi berikutnya kita harus lebih baik lagi, gitu ya. Baik dari sisi produk maupun dari sisi proses, interaksi, dan juga lain sebagainya. Kapan dilaksanakan? Setelah sprint review. Siapa yang terlibat? Tim Scrum, ya. Lalu time box-nya 45 menit untuk sprint 1 minggu. Seperti itu. Gambaran
besarnya seperti ini, teman-teman, untuk satu iterasi atau satu sprint di dalam Scrum, ya. Ini bisa saya simpulkan. Jadi untuk ini disebut product backlog ya, tadi adalah suatu list pekerjaan dan ini orderize ya, teman-teman. Jadi kalau yang paling atas ini dia top priority. Artinya dia memiliki prioritas lebih tinggi dibanding item-item yang di bawahnya. Nah, dilakukanlah sprint planning, kemudian akhirnya diseleksi gitu kan. Muncullah increment yang kedua, sprint backlog di sini, ada juga sprint goal di sini gitu ya. Lalu tentukan juga definition of done-nya. Lalu sprint berjalan berapa 2 minggu, oke, selama 2 minggu gitu ya. Atau biasanya 10 hari kerja dilakukan daily scrum tadi ya, selama 15 menit per hari. Di sini ada developers, ada product owner, ada scrum master terlibat dalam pengembangannya. Lalu di akhir sprint akan ada sebuah increment gitu ya. Sebuah increment tentu produk itu ya, baik software maupun non software. Yang dimana akan kita bahas pada saat sprint review gitu ya, yang tadi stakeholders tadi. Biasanya ada demo di sana gitu kan. Oke, stakeholders welcome gitu kan. Ini produk kita gitu kan. Maksudnya ini pengembangan kita selama satu sprint, kita udah mengembangkan fitur apa saja, ini bla 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 gitu kan. Di situ dapat feedback, oke selesai. Nah, baru kita masuk ke retrospektif yang dimana tadi. Kalau tadi di sini udah bahas produk, di sini kita bahas prosesnya, bahas people-nya, bahas interaksinya. Jadi Scrum juga fokus gitu ya terhadap hal-hal di luar produk gitu. Jadi Scrum sendiri juga memaintain gitu ya, memaintain motivasinya tim, memaintain prosesnya, memaintain interaksinya nih. Kira-kira ada yang bermasalah nggak nih? Ada yang berantem nggak nih selama proses sprint berlangsung gitu kan? Nah ini dibahas selama sprint retrospektif yang outcome-nya adalah improve action ya. Di sini akan ada improve action yang menjadi hal yang harus dikerjakan untuk peningkatan di sprint berikutnya. Lalu kemudian ini akan berulang terus, masuk lagi sprint planning berikutnya, dan terus berputar. Inilah Scrum in a nutshell, gitu ya, singkatnya untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa lebih paham lagi ya tentang Scrum itu sendiri. Jika ada pertanyaan, silakan bisa langsung ditanyakan atau bisa langsung chat. Cuma saya kembalikan dulu ke Mas Kuku sebagai MC. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih banyak Mas Bentar untuk penjelasannya yang cukup singkat, padat, dan jelas mengenai semua hal yang ada pada Scrum. Bisa dibilang ini tuh rangkuman singkat dan komplit dari guideline dari Scrum itu ya. Betul Mas. Nah, seperti yang tadi Mas Bentar bilang dan juga yang sudah saya ajukan pada awal-awal webinar ini, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan banget sekarang saatnya untuk ditanyakan langsung ke Mas Bentar. Bisa berupa Scrum, bisa juga berupa case yang mungkin sedang dialamin teman-teman di kerjaan saat ini, ada yang berhubungan dengan Scrum dan ada problemnya seperti apa, bisa langsung ditanyain ke Mas Bentar. Mungkin bisa dijawab sesuai dengan pengalaman yang sudah dialami Mas Bentar gitu. Cuman biasanya kan ini suka malu-malu ya yang nanya ya. Saya ini dulu aja deh, saya trigger dulu aja nih. Mudah-mudahan kalau di sini ada yang mau nanya nih. Kalau enggak ya udah, mungkin udah pada ngerti semua. Cuman saya ada satu hal yang saya mau tanya nih di Mas Bentar nih. Boleh nanya kan? Boleh Mas, boleh. Boleh, iya. Jadi gini sebenarnya itu kan semua yang ada di semua metodologi Scrum yang dijelaskan tadi itu kan dalam kondisi yang ideal ya. Dalam arti kan kita pasti akan menemukan segala macam permasalahan dalam prosesnya itu. Yang paling saya concern salah satunya adalah ketika stakeholders nggak gitu aware atau nggak gitu paham mengenai metodologi Scrum itu. Sehingga minta perubahan sebelum jadwal sprintnya udah ke-update lagi gitu. Jadi kalau sprintnya setiap 2 minggu, sebelum 2 minggu tuh udah stakeholder-nya mau minta ada perubahan baru lagi, padahal yang kemarin aja belum beres gitu. Nah, kalau Mas Bentar sebagai Scrum Master tuh, apakah udah pernah ngalamin, dan kalaupun udah, itu kira-kira solusinya gimana untuk dalam menghadapi stakeholders yang minta perubahan di tengah-tengah ketika sprintnya aja belum beres gitu. Oke. Thank you, Mas Kuku. Ya,
Ini sepertinya common problems ya, khususnya untuk beberapa organisasi yang mungkin baru mengadopsi Scrum seperti itu. Nah, jadi memang tanggung jawab yang pertama adalah tentu kita kita mengeducate nih, kita educate dulu nih si Scrum Master-nya nih. Kita educate dulu stakeholders-nya tentang Scrum itu sendiri, letak stakeholders itu ada di mana gitu ya. Dan juga kita sajikan gitu ya terhadap pros dan cons-nya terkait dengan perubahan atau changing requirement yang di request gitu ya pada saat sprint berlangsung seperti itu. Artinya gini, sebagai sebuah framework yang katakanlah mengakomodir perubahan gitu ya, bahkan disebut dalam Agile Values kan salah satunya kita welcome to change over following the plan gitu ya. Artinya Agile itu sendiri sebenarnya punya rencana gitu ya. Scrum itu sendiri punya rencana. Artinya di saat sprint planning itu rencananya kita mau bangun di dalam satu sprint gitu ya. Terserah sprintnya berapa gitu ya. Nah, seharusnya ini juga sudah dikomunikasikan ke semua tadi, saya bilang transparan tadi. Sehingga stakeholders aware nih dengan, oh sebenarnya sprint ini lagi bangun ini nih gitu rencananya. Berapa lama? 2 minggu. Oke, berarti kita tunggu 2 minggu. Nah, tapi seringkali ada tadi mungkin case yang disampaikan oleh Mas Kuku ya, sering ada case seperti itu gitu. Nah, sebenarnya ya kita tidak serta-merta untuk deny gitu ya. Bisa jadi begini, bisa jadi perubahan yang dimaksud itu sendiri juga memang benar-benar urgensinya tinggi gitu ya, prioritasnya tinggi gitu. Dan mungkin saja itu berpengaruh terhadap bisnis kita gitu loh, karena bisnis number one gitu ya. Artinya ya kita harus selalu menyesuaikan terhadap bisnis sehingga kita bisa sustain gitu kan, apa yang kita kerjakan itu sustain. Jadi yang pertama kalau ada itu kita validasi dulu ke stakeholders request ini. Request ini seberapa pentingkah, memang datang dari customer secara langsung gitu ya. Nah, kalau ngomongin customer sendiri, kita harus tahu dulu siapa customer kita gitu kan. Memang benar request-nya seperti itu dan lain sebagainya gitu ya. Lalu kalau misalkan memang dirasa kurang, ternyata bisa menunggu untuk sprint selanjutnya, bisakah dimasukkan ke produk backlog dulu gitu ya. Jadi disimpan dulu, akan dikerjakan di apa namanya, di sprint selanjutnya gitu ya. Tapi kalau memang akhirnya gitu ya, setelah dilakukan validasi, setelah dilakukan diskusi dan lain sebagainya gitu ya, merasa bahwa ini memang harus segera gitu loh. Dan perubahan tersebut sendiri juga tadi ya, membahayakan sprint goal gitu ya. Membahayakan sprint goal itu bisa di-cancel sprintnya. Jadi sprint planning baru lagi, buat sprint goal lagi, dan lain sebagainya. Tapi jika perubahan itu tidak membahayakan sprint goal, dan sudah didiskusikan juga dengan developers, gitu ya, mereka oke gitu dengan tambahan atau perubahan requirement tersebut, gitu kan, ya sudah disisipkan di situ, gitu loh. Tapi perlu disadari juga oleh semua pihak, gitu ya, jika ada pekerjaan tambahan, gitu loh, terhadap sprint backlog yang sudah menjadi komitmen dan disepakati oleh developers dan semuanya gitu ya, semua tersebut, tentu semuanya harus realize bahwa pasti akan ada pekerjaan yang menjadi korban, artinya akan tidak terselesaikan seperti itu. Bahkan kalau ngomongin komitmen sendiri, karena kita jadi kompleks gitu ya, bisa aja kita rencananya, oh ini segini gitu ya, tapi pada saat implementasinya, oh ternyata lebih sulit ya, atau bisa jadi lebih mudah gitu kan. Karena yang namanya kompleks nggak tahu kita ke depannya seperti apa gitu. Nah, jadi terkait perubahan ini memang case-nya seperti itu. Jadi pertama, apakah itu membahayakan sprint goal? Jika iya, tentu berarti sprint goal-nya sudah menjadi usang dan sprint bisa di-cancel oleh PO gitu ya. Lalu mulai sprint goal lagi. Lalu kalau memang sekiranya itu tidak membahayakan sprint goal, artinya masih masuk dengan sprint goal tadi gitu ya, terkait requirement yang di-request tadi, ya itu didiskusikan dengan semua tim, dengan developersnya, dengan PO-nya, kira-kira bagaimana kalau disisipkan. Oke, ya oke, berarti mungkin ada beberapa list item yang mungkin less priority gitu ya, yang prioritinya lebih rendah, yang tidak akan terkejar
gitu. Dan itu sudah harus dipahami oleh PO maupun developers-nya serta stakeholders-nya. Seperti itu, Mas. Baik, baik. Jadi kalau yang saya tangkap intinya karena Agile sendiri itu mempunyai pemahaman kalau perubahan itu nggak mungkin dihindari, jadi kalaupun ada emang kalaupun sampai emang kepepet banget, ya itu ya semuanya harus dievaluasi dulu dan juga asal tidak melebihi dari sprint goal-nya itu masih bisa ya. Dan kalau yang saya tangkap juga sih sebenarnya kalau dalam kasus ini mungkin di awalnya kesalahannya dari Scrum timnya yang kurang menjelaskan secara detail mengenai apa itu Scrum ke stakeholder-nya ya sebelum project itu dimulai mungkin ya. Iya, Makanya, iya iya. Mas. Karena begini, sering terjadi misinterpretasi gitu ya, apalagi di level manajemen gitu ya, atau level manajemen menganggap bahwa agile itu cepat. Hmm, Jadi pengembangan development-nya harus cepat gitu ya. Padahal kan cepatnya bukan cepat ngerjainnya, tapi cepat beradaptasi gitu ya terhadap perubahan. Lalu dibilang agile itu welcome to change katanya. Jadi bisa berubah-berubah. Ya kalau misalkan setiap sprint planning diubah-diubah terus, seakan-akan kita nggak punya North Star yang jelas gitu. benar-benar. Kita nggak punya tujuan yang jelas ke depannya produk ini mau seperti apa gitu. Nah, artinya tadi yang saya bilang ya, tugas pertama ya adalah educate dulu stakeholders-nya. Bagaimana proses pengembangan Scrum yang baik itu dan apa tujuan-tujuan kita itu mengadakan sprint, terus ada role PO, ada role developers gitu ya dan lain sebagainya. Seperti itu. Baik, ya cukup jelas. Oke, oh ada satu pertanyaan dulu nih, mungkin terakhir ya karena udah waktu yang dari Alfi Farik, mungkin boleh Mas Bentar yang baca atau saya yang baca? Oh, boleh saya aja. Oke, siap. Oke, thank you Mas Alfi. Di tempat saya saat ini cukup hektik sampai-sampai sprint berjalan bertindihan, 2 sprint berjalan. Apakah ini sesuatu yang efektif atau kurang tepat jika sprint berjalan terbang tindih seperti ini? Mas seperti ini. Nah, terkait sprintnya sendiri, ini produk yang dibangun seperti apa ya, Mas Alfi? Mungkin bisa saya elaborate dulu. Mungkin Mas Alfi bisa menjelaskan produknya itu produk apa di Dua 2 sprintnya, sprint itu? Heeh. 2 sprint berjalan ini maksudnya fitur apa yang dibangun produknya gitu? Apakah sama atau enggak? Gitu. Dua produk yang berbeda gitu ya. Atau 2 produk yang berbeda gitu ya? Mungkin bisa elaborate dulu, Mas Alfi. Oke, ini kalau misalnya enggak, saya asumsikan aja ya. Jadi kalau ngomongin produk sama, permintaannya mungkin yang banyak dari klien. Oh, Oh, berarti oke. kasusnya kayak tadi ya, yang mungkin perubahan di tengah-tengah gitu kali ya. Oke, timnya beda, timnya sama. Kalau timnya tadi kan pertanyaannya apakah Mas pernah mengalami hal seperti ini? Oke, Tim timnya sama. sama. Jadi 2 sprint berbeda gitu ya. Oke, sebenarnya kalau saya tanya lagi kenapa harus dibedakan gitu kalau timnya sama gitu. Mungkin lebih ke ini ya, ke apa namanya? over overload kali ya. Ke overload ya. Ya. Artinya gini, di dalam Scrum Scrum Guide 2020 disebutkan bahwa jumlah untuk Scrum Team itu biasanya 10 orang atau kurang dari itu, gitu ya. Bagaimana kalau sekiranya lebih dari itu? Ada maksud kenapa mereka men-state jumlahnya seperti itu. Karena merasa bahwa tim yang terlalu besar itu akan sangat sulit berkoordinasi, sehingga akan banyak memakan waktu di lean time-nya aja nih gitu. Artinya ya hanya akan banyak akan lama di kayak diskusinya dan lain sebagainya karena terlalu banyak tadi, apalagi kalau ada permasalahan-permasalahan yang perlu apa namanya mufakat ya gitu ya, perlu ada kata mufakat seperti itu. Nah, jadi dirasa tadi 10 orang atau kurang ini
cocok gitu ya dengan agile yang dimana tim lebih kecil gitu ya, lebih mudah untuk berkoordinasi, berkomunikasi sehingga delivernya sendiri bisa lebih cepat. Nah, terkait case yang di sini, apakah Mas pernah mengalami hal seperti ini? Tadi ya, sebenarnya kalau ini dulu kita kondisionalnya dulu seperti apa gitu ya. Maksudnya 2 sprint berjalan kalau timnya sama, ini saya juga bingung. Produknya sama, timnya sama, kenapa harus sampai 2 sprint berjalan gitu kan? Apalagi tumpang tindih jalan barengan gitu ya. Atau mungkin jalan paralel, misalkan ini lagi jalan, udah sprint planning lagi gitu. Ini jalan, ini sprint planning lagi gitu ya. Nah, kalau misalkan case seperti itu, tentu itu tidak disarankan ya oleh Scrum Guide ya. Jadi disarankan seperti itu. Yang malah di awal saya asumsikan ini berkembang gitu. Karena kalau ngomongin Scrum tadi sendiri, memang konteksnya ya satu tim, satu Scrum team gitu ya. Bagaimana kalau misalkan produknya udah banyak, saling terintegrasi dan lain sebagainya. Nah, itu akan berkembang gitu ya ke apa namanya ke framework yang scale gitu kan. Jadi kita bisa mungkin ngomongin Safe, ngomongin Spotify model gitu ya atau lain sebagainya. Seperti itu. Jadi kalau tanya apakah saya pernah mengalami hal seperti ini, specifically yang bertumpang tindih tidak gitu ya. Tapi menghandle tim yang katakanlah produknya beda gitu ya, tapi lebih dari satu itu pernah, atau mungkin produknya sama, aplikasinya sama nih, tapi ada 2 tim yang berbeda dan mereka membangun aplikasi membangun sprint backlog ya, developer sprint backlog yang berbeda seperti itu. Jadi misalkan ini untuk membangun domain payment-nya, khusus domain payment di aplikasi tersebut. Ini untuk membangun tim ini untuk membangun fokus terhadap domain user-nya dan lain-lain, dan itu terintegrasi gitu. Nah, biasanya untuk tim yang sudah scale seperti itu, saya udah nggak pakai Scrum lagi atau berkembang. Saya biasanya pakai Nexus seperti itu. Ada di Scrum sendiri yang namanya Nexus untuk menghandle tim yang scale up gitu ya, yang sudah cukup banyak gitu ya, tiga tim atau lebih seperti itu, Mas Alfi. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Mas Bentar. Mas Bentar sih, Bentar ya. Bentar. Bentar ya. Ya semoga bisa terjawab ya Mas Alfi itu atas pertanyaan, dan mudah-mudahan itu bisa segera ditangani permasalahan itu biar nggak tumpang tindih lagi di di sprintnya itu ya. Oke deh, dengan pertanyaan tadi saya mau menutup webinar kali ini. Terima kasih banyak semua yang udah menyimak. Oh ya, sebelumnya kita ini biasanya ada di akhir ada print screen peserta yang di akhir. Kalau yang mau nyalain kamera boleh, kalau enggak juga ya nggak apa-apa, nama seperti biasa. Biasanya baru muncul muka-muka kemarin. Oke, saya mulai screenshot. Ada yang mau munculin nggak nih? Nggak ada ya. Ya udah saya screenshot nama aja gini ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak semua yang sudah hadir pada siang hari ini. Saya mau kasih tahu lagi kalau Sigma Tech Webinar Day akan ada terus setiap 2 minggu, setiap 2 kali dalam setiap bulannya, dan bulan depan akan ada di pertengahan Oktober dan juga di akhir Oktober dengan topik dan juga speaker yang akan diinformasikan lebih lanjut. Oke, untuk siang ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada yang sudah hadir dan juga kepada pembicara kali ini, Mas Bentar Septian. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat dan juga semoga kita semua diberikan kesehatan selalu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Thank you semuanya. Thank you. Bye.